Halo saudara-saudariku, selamat jumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta Krisma kepada saya. Silakan menyaksikan. Kak, apa itu sakramen dan ada berapa macam? Sakramen-sakramen yang ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja merupakan tanda yang mendatangkan rahmat yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ada 7 sakramen, yaitu pembaptisan, penguatan atau krisma, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, penahbisan, dan perkawinan. Apa hubungan antara sakramen-sakramen dengan Kristus? Oke, saya coba menjawab ya. Misteri-misteri hidup Kristus merupakan dasar dari apa yang Dia bagikan di dalam sakramen-sakramen melalui para pelayan gereja. Apa yang tampak di dalam diri penyelamat kita diwujudkan dalam sakramen-sakramennya. Itu kata Santo Leo Agung. Apa hubungan antara sakramen-sakramen dengan gereja? Kristus sudah mempercayakan sakramen-sakramen kepada gerejanya. Sakramen-sakramen itu adalah sakramen-sakramen gereja dalam arti ganda. Sakramen-sakramen itu dari gereja sejauh merupakan tindakan gereja, yang pada gilirannya merupakan sakramen tindakan Kristus, dan untuk gereja sejauh sakramen-sakramen itu membangun gereja. Apa itu meterai sakramental? Sakramen pembaptisan, penguatan, dan penahbisan memberi meterai spiritual, yaitu janji dan jaminan perlindungan ilahi. Karena meterai ini, orang Kristen dipersatukan dengan Kristus, mengambil bagian dalam imamatnya dalam berbagai cara, dan mempunyai peranan di dalam gereja sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Karena itu, mereka ini dikhususkan untuk ibadah dan pelayanan gereja. Meterai ini tak dapat dihapuskan, sehingga sakramen-sakramen bersangkutan hanya diterimakan satu kali selama hidup. Apa hubungan antara sakramen-sakramen dengan iman? Sakramen-sakramen tidak hanya mengandaikan iman. Unsur kata-kata dan ritual juga mengembangkan, memperkuat, dan mengungkapkannya. Dengan merayakan sakramen, gereja mengakui iman yang datang dari para rasul. Hal ini menjelaskan asal dari rumusan kuno lex orandi, lex credendi, artinya gereja percaya seperti yang didoakannya. Mengapa sakramen itu berdaya guna? Sakramen itu berdaya guna, ex opere operato, melalui kenyataan bahwa tindakan sakramen itu dilaksanakan. Karena Kristuslah yang bertindak dalam sakramen itu dan mencurahkan rahmat yang ditandakan. Daya dari sakramen tidak tergantung dari kesucian pribadi pelayannya, namun buah dari sakramen itu tergantung dari disposisi orang yang menerimanya. Apa sebabnya sakramen-sakramen itu perlu bagi keselamatan? Bagi orang beriman kepada Kristus, walaupun sakramen-sakramen itu tidak semuanya diberikan kepada setiap orang beriman, sakramen perlu untuk keselamatan karena memberikan rahmat sakramental, pengampunan dosa, pengangkatan sebagai anak-anak Allah, menyelaraskan diri kepada Kristus Tuhan, dan keanggotaan di dalam gereja. Roh Kudus menyembuhkan dan mengubah mereka yang menerima sakramen-sakramen. Apa itu rahmat sakramental? Saudaraku terkasih, rahmat sakramental adalah rahmat Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus dan terdapat dalam setiap sakramen. Rahmat ini membantu orang beriman dalam perjalanannya menuju kesucian, dan dengan demikian juga membantu gereja untuk berkembang di dalam cinta kasih dan memberikan kesaksian kepada dunia. Apa hubungan antara sakramen dengan kehidupan kekal?
Nah, pada akhirnya dalam sakramen gereja sudah mencicipi kehidupan kekal sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus.